Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih sedulur buat yang mendukung channel ini agar terus bisa berkembang dengan like, subscribe, dan komen. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang pentingnya orang yang menjalani spiritual dan orang yang sudah mencapai level spiritual yang tinggi itu cirinya apa saja. Maka dalam video ini saya bahas tentang itu, monggo disimak sampai selesai. Ya, sedulur, kita selalu berbicara mengenai spiritual dan kemurnian jiwa. Kalau kita sudah berbicara masalah spiritual, pasti akan kemurnian jiwa dan kesadaran murni. Jadi, saya banyak melihat di akhir-akhir ini, kesadaran murni spiritual yang sudah dibangkitkan, itu ada perkembangan yang sangat baik menurut saya. Dan ada ciri-ciri yang semakin banyak sekarang dijalani oleh generasi muda terutama dan teman-teman kita. Nah, ini juga mungkin dalam rangka untuk kembali ke Nusantara yang jaya. Baik, saya akan bahas 5 ciri pokok orang yang sudah mengalami perkembangan spiritual. Nah, kalau di video-video saya yang lalu, cara mencapai spiritual, cara mencapai kesadaran murni, cara memurnikan jiwa, dan ini yang jelas akan dialami oleh orang yang sudah naik level secara spiritual. Baik, yang pertama yang jelas nyata adalah 1. Orang yang berspiritual sudah tidak terkotak-kotakan oleh religi tertentu. Artinya apa? Mereka sudah memandang religi itu esensinya sama. Tujuan akhirnya sama. Jadi mereka mulai bisa menghargai religi dan kepercayaan orang lain. Bisa mulai bersahabat, bisa mulai tidak menghina, bisa mulai tidak memojokkan, tidak merasa mayoritas minoritas. Itu yang pertama. Karena spiritualitas itu adalah tingkatannya lebih tinggi dari religi. Jadi sudah di atasnya. Dia tidak terikat dan tidak terkotak-kotakan oleh religi. Nah, bisa dipahami ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang yang sudah mengalami tahapan spiritual naik level, maka orang ini sudah merasa merdeka, terlepas dari beban-beban dogma, ajaran, kepercayaan, ataupun religi. Nah, terkadang terlihat dengan orang itu sudah mau membebaskan diri dari keterikatan, dari aturan, dari religi tertentu, bahkan tidak melaksanakan acaranya, tata caranya,
ritualnya, cara berpakaiannya, makanannya, dia sudah terbebas dari itu dan sudah tidak memikirkan itu, bahkan jarang melaksanakan ajaran-ajaran yang sudah diberikan sejak dia lahir atau bawaan dari orang tua. Ini yang nyata juga kelihatan orang yang sudah berspiritual. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang berspiritual akan mulai berfilosofi atau mengungkapkan pendapatnya tentang kehidupan ini yang indah dan membahagiakan. Nah, rata-rata orang yang berspiritual tidak akan mengekang orang yang di sekitarnya. Bahkan dia bisa memberikan kenyamanan, kebahagiaan, keindahan, dan penggambaran keindahan tentang kehidupan ini. Itu ciri yang ketiga. Jadi sekarang banyak sekali orang yang berkembang dan menggambarkan bahwa hidup ini sebetulnya ringan, hidup ini sebetulnya indah, hidup ini sebetulnya tidak menakutkan seperti yang kita kira. Dan mulai banyak generasi muda sekarang ya melalui seminar-seminar, webinar sudah mulai mengajarkan bahwa kita jalani hidup dengan bahagia, dengan penuh cinta, sehingga kita memperoleh kebahagiaan yang benar dan kenyamanan yang benar untuk menuju ke keselamatan. Nah, jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang menjalani spiritual atau naik level spiritual mulai bisa melepaskan diri dari jeratan-jeratan beban kehidupan. Jeratan beban kehidupan seperti apa? Ya misalnya seperti dendam, amarah, emosi, benci, iri, dan teman-temannya itu sudah mulai bisa dihilangkan. Juga masalah kehidupan di masa lalu, memaafkan, itu sudah terlampaui semua. Sehingga menjalani kehidupan ini sangat ringan dan tidak akan takut akan masa depannya. Besok makan apa, besok harus bagaimana, sudah tidak terpengaruh oleh itu. Jadi saya ulangi, untuk yang keempat, sudah mulai bisa terbebas dari jeratan kehidupan, beban kehidupan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, sudah bisa menyelesaikan masalah kehidupannya sendiri. Seperti misalnya tanggung jawab dia sebagai suami untuk menafkahi anak istri, tanggung jawab dia memberikan kasih sayang kepada keluarga, kepada anak, istri, anak, bahkan orang tua. Itu sudah dilaksanakannya, mulai bisa diselesaikannya. Kemudian masalah-masalah hutang yang berat, kemudian masalah-masalah yang lain tentang kehidupan, tentang kekeluargaan, tentang tanggung jawab, sudah bisa diselesaikannya dengan baik. Nah, inilah sedulur 5 fenomena ini yang sudah saya baca sampai sekarang terjadi di masyarakat kita, yang sudah tercerahkan, dalam arti spiritualnya sudah naik tingkat. Jadi orang sudah mulai menjalani spiritual dengan pelan-pelan dari 5 level tahap tadi yang saya sebutkan. Dan ini sudah terjadi, dan semoga kedepannya akan semakin banyak lagi, sehingga kehidupan kita yang kita lihat ini bukan hanya terkotak ke
dalam satu wilayah saja, atau satu religi saja, atau satu kota saja, tapi meluas, universal. Karena leluhur kita dulu bersifat universal, ajarannya juga diterima di universal. Dan biarkan keragaman itu tetap ada. Seperti banyaknya religi, bahkan nanti mungkin ada agama-agama warisan dari Nusantara ini tumbuh kembali, biarkan. Jangan coba disatukan. Karena kalau kita disatukan itu lemah. Kekuatan Nusantara itu ada di berbeda-bedanya. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Biarkan mereka menjalankan ajaran-ajarannya sesuai keyakinan mereka masing-masing. Nah, dalam berbeda-beda itu akan tercipta kerukunan yang kuat sehingga saling menopang untuk tujuan yang sama, Nusantara bangkit, Nusantara jaya. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.